Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan mata pelajaran fisika untuk kelas 11. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang momen gaya atau torsi yang menyebabkan benda itu bisa berputar atau bisa bergerak melingkar. Ya, bergerak melingkar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi atau pokok bahasan tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Kita akan bahas melalui materi berikut ini ya. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan ini tentang momen inersia ya, momen inersia. Apa itu momen inersia? Yang pertama, Bapak jelaskan dulu momen inersia partikel. Jika ada sebuah partikel, nah seperti ini, momen inersia sebuah partikel yang punya massa m, kemudian partikel m ini melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari antara pusat dengan tempatnya ini adalah berjarak r, maka momen inersia dari partikel itu adalah massa dikali dengan kuadrat jarak atau kuadrat jari-jari, atau I sama dengan M dikali R kuadrat. I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M adalah massa partikelnya ini, kemudian jari-jari lintasannya adalah M. Ini ya jari-jari lintasan dari titik yang hitam ini ke partikelnya, itu adalah jari-jari lintasan. Itulah yang disebut dengan momen inersia. Momen inersia atau I. Ini F ini adalah gayanya. Ya. Nah, kalau dia bergerak berputar ini, maka dia punya momen inersia. Nah, ini baru pada partikel. Nah, sedangkan benda-benda itu, kita lihat, benda-benda itu kalau berputar punya percepatan. Ya. Benda itu kalau berputar punya percepatan. Hubungan langsung antara percepatan sudut atau alfa dengan torsi T yang diberikan adalah seperti ini. Jadi torsi atau momen gaya itu adalah perkalian antara momen inersia dengan percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah percepatan gerak melingkarnya. Percepatan gerak melingkarnya itu disebut dengan percepatan sudut, maka torsi itu hubungannya dengan momen inersia adalah perkalian momen inersia dengan percepatan sudutnya. Dengan torsi Newton meter, percepatan sudutnya itu radian per sekon kuadrat. Sedangkan momen inersia tadi adalah kilogram meter per sekon kilogram meter kuadrat. Nah, selanjutnya, tadi pada partikel. Nah, sekarang bagaimana dengan benda-benda yang tidak partikel atau tidak kecil-kecil? Sekarang bendanya berbentuk sesuatu. Nah, disebut dengan benda tegar. Nah, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Maka disebut dengan benda tegar. Jadi kalau bentuknya batang, maka ketika kena gaya tetap menjadi batang. Itu namanya benda tegar atau benda tegar ya. Kalau bendanya kena gaya lalu berubah bentuk, namanya bukan benda tegar. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya lilin, plastisin. Nah, kalau dia kena gaya atau kena tumbuk atau kena senggol sedikit dia berubah bentuk, maka itu bukan benda tegar. Tetapi momen inersia ini pada benda tegar. Nah, momen inersia untuk beberapa benda seperti ini. Misalnya ada benda yang bentuknya batang homogen. Nah, misalnya Bapak punya pensil nih. Bapak punya pensil. Ini namanya benda tegar. Kemudian batang homogen. Homogen itu artinya bentuknya sama. Dari ujung ke ujung bentuknya sama. Kalau pensil ini kan dari ujung ke ujung ini bentuknya berbeda. Yang di ujung sebelah sini runcing, ujung sini padat. Nah, jadi harus sama semua. Itu namanya batang homogen. Ya, batang homogen. Terus kemudian dia punya sumbu.
sumbu, kemudian diputarnya seperti ini. Ini sumbunya seperti ini, lalu sumbunya di tengah, lalu dia diputar begini, ya, diputar. Kalau seperti ini, momen inersianya seperti apa? Momen inersianya adalah sudah dihitung I sama dengan 1/12 M kali L kuadrat, di mana L-nya itu adalah dari panjang dari ujung ke ujung. Ya. L-nya ini adalah dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung itu adalah L-nya. Ya. Kemudian 1/12, kemudian massa. Massanya ini, batangnya ini ditimbang berapa? Berapa masanya, berapa kilogram. Kemudian dikali dengan L kuadrat, ya, dari ujung sini ke ujung sini, lalu dikali dengan 1/12 dengan titik sumbunya di tengah, dengan titik sumbunya di tengah, lalu diputar, ya, lalu diputar. Itu momen inersianya. Nah, kemudian untuk momen inersia masih batang homogen, tapi kalau sumbunya di samping, jadi dia kalau sumbunya di ujung, jadi mutarnya begini. Nah, mutarnya begini. Kalau yang tadi di tengah, seperti ini. Kalau ini sumbunya di tepi, kalau sumbunya di tepi, yang kedua sumbunya di tepi, maka momen inersia I sama dengan 1/3 kali M kali L kuadrat. Tadi 1/12, lebih kecil, ya, momen inersia lebih kecil, 1/12. Kalau sumbunya di ujung, maka menjadi 1/3 M kali L kuadrat. Masanya, masa batang homogennya ini, L adalah jarak dari ujung ke ujung atau panjang batang homogennya. Itu momen inersia untuk batang homogen. Di LKPD juga tuliskan, silahkan kalian pelajari satu persatu. Ada contohnya juga di LKPD itu. Nanti silahkan kalian mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau untuk cincin tipis, nah ini cincin tipis. Ini Bapak punya cincin, tapi cincinnya tebal. Untuk cincin tipis dengan sumbunya di tengah. Nah, ini sumbunya di tengah berarti seperti ini. Susah suka melepaskan cincinnya. Nah, untuk cincin yang seperti itu, dengan sumbu di tengah, kemudian dia berputar, maka momen inersianya adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Yang ada di sini ya. Kemudian ada juga di buku catatan kalian, I sama dengan M kali R kuadrat, di mana R adalah jarak dari sumbu ke tepi ini ya. Jarak dari sumbunya ke cincinnya ini. Ini namanya R, lalu dikalikan M kali R. Massa dari cincin ini berapa? Ditimbang cincin itu, kemudian sumbunya ada di tengah, lalu dia berputar, maka momen inersianya tinggal dikalikan saja, I sama dengan M kali R kuadrat. R pakai kuadrat nggak nih? Ya, pakai kuadrat ya. M kali R kuadrat. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang sumbunya ada di tepi. Jadi seperti ini ya, di tepi ya, di tepi. Dia berputar mengelilingi sumbu. Nah, maka melalui salah satu diameter ya, sumbunya melalui salah satu diameter, bukan di tengah-tengahnya, tapi di pinggirnya seperti ini, maka I sama dengan setengah MR kuadrat. Setengah MR kuadrat. M-nya itu adalah massa dari cincin tipisnya ini ditimbang, lalu R-nya adalah seperti biasa, dari sini, dari sumbu ini ke tepi, dari sumbu ini ke tepi, ke cincinnya, jari-jari cincin ya. Nah, seperti itu. Kemudian silinder pejal. Silinder pejal itu artinya pejal itu artinya berisi, di dalamnya berisi. Itu namanya pejal. Kalau kaleng susu, itu silinder berongga. Kaleng susu, kaleng sarden, itu silinder berongga. Tetapi kalau yang namanya silinder pejal, itu artinya silinder yang di dalamnya ada isinya. Lalu silinder pejal ini sumbunya di tengah-tengahnya, taruh di tengah-tengahnya, dilubangi, ditaruh di tengah-tengahnya, maka dia punya momen inersia juga adalah I sama dengan setengah MR kuadrat. Ya, MR kuadrat. Di mana R-nya itu jari-jari ya, bukan L-nya nggak dipakai. R-nya ini jari-jari, masanya ya kita timbang saja. Ini berapa, seperti itu. Selanjutnya,
untuk yang sumbunya ada melintang seperti ini. Kalau sumbunya melintang terus ini berputar, nah, maka momen inersianya, ya ini sudut pusatnya tegak lurus, artinya tegak lurus, motong melintang gitu ya. Maka inersianya sama dengan 1/4 mr kuadrat ditambah dengan 1/12 ml pangkat 2. Nah, ini ditambahkan karena ini sumbunya melintang seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali materinya. Nah, di sini ada silinder berongga. Kalau silinder berongga seperti kaleng susu, seperti kaleng sarden. Nah, ini adalah silinder berongga. Maka karena ada rongganya, ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Jari-jari dalam itu untuk rongganya, sedangkan jari-jari luar untuk untuk tepinya. Nah, berapa jari-jari dalam dan berapa jari-jari luarnya? Silakan kalian nanti dilihat ketika ada soal. Maka momen inersianya setengah M kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Di mana R1 adalah jari-jari rongga dalam, kemudian R2 adalah jari-jari luar. Kemudian untuk bola pejal. Bola pejal itu artinya bola yang berisi. Di dalamnya ada isinya, tidak kosong. Ya, seperti tolak peluru dan seterusnya, itu namanya bola pejal gitu ya. Nah, seperti tolak peluru, nah itu bola pejal. Nah, sekarang kita lanjutkan. Momen inersianya 2/5 mr pangkat 2. 2/5. 2/5 mr pangkat 2. Ingat ya, 2/5 untuk bola pejal. Sedangkan untuk bola berongga, nah bola berongga ini seperti bola-bola yang kalian mainkan seperti bola voli, bola sepak bola, ya bola sepak, kemudian bola basket, itu bola berongga namanya. Kemudian dengan sumbunya di tengah ya, kemudian berputar, maka momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat ditimbang bolanya, kemudian diukur jari-jarinya, maka momen inersia untuk dari bola berongga ini 2/3 mr pangkat 2. Nah, untuk contoh soal sudah ada Bapak tuliskan di LKPD-nya, kemudian itu contoh soal dari Bapak. Nah, kalau untuk contoh soal yang lainnya, sebagai tugas kalian adalah menulis contoh soal tentang momen inersia ini sebanyak 3 contoh soal saja. 3 contoh soal. Nah, 3 contoh soalnya tentang momen inersia. Bebas ya. Boleh momen inersia cincin tipis, boleh momen inersia batang homogen, boleh silinder pejal, boleh bola pejal, bola berongga. Nah, boleh nanti kalian tulis contoh soal di buku, nanti dikumpulkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang dinamika gravitasi, tentang pusat massa atau titik pusat massa. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya dan di LKPD selanjutnya. Nah, untuk tugas yang video ini adalah membuat contoh soal atau kalian mencatat contoh soal, 3 contoh soal saja dari momen inersia. Momen inersianya bebas, boleh pejal, boleh bola berongga, tapi beda-beda ya. Misalnya nomor 1 bola pejal, nomor 2 jangan bola pejal lagi, nomor 2 bola berongga, atau nanti batang homogen, dan seterusnya. Nah, itu saja tugas untuk video pembelajaran kali ini. Silakan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya tentang pusat massa atau titik pusat massa. Semoga kita tetap sehat. Sampai jumpa. Selamat pagi. Bye-bye.